Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alif Nur Safitri dengan NIU 522796. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi PHP dengan Leaflet.js. Sebelumnya, pada video PGWeb acara ke-8, saya menjelaskan mengenai koneksi PHP dengan basis data. Kali ini, pada PGWeb acara ke-9, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana koneksi PHP dengan basis data sebelumnya menggunakan Leaflet.js. Penjelasan lebih lanjut mengenai Leaflet.js dan juga koneksi PHP dengan basis data terdapat di video-video saya sebelumnya dengan berjudul pembuatan peta web menggunakan Leaflet.js, praktikum PGWeb acara 4, dan juga video koneksi PHP dengan basis data PGWeb acara ke-8. Langsung saja masuk pada penulisan skrip antarmuka untuk map web dengan datanya. Di sini saya membuat di dalam file index.php yang dimana di sini merupakan penggabungan antara HTML dan juga PHP. Struktur awalnya itu berupa HTML, dan di dalam dari HTML ini terdapat fungsi dari PHP. Pertama, perlu adanya deklarasi dari link Leaflet.js untuk pengungsian dari CSS-nya. Di sini terdapat fungsi CSS di dalam kurung style, di mana fontnya itu berupa Arial dan sans serif, dengan background colornya itu hijau, headernya menggunakan warna putih, dan pengaturan lainnya seperti ketinggian dan lebar dari tabel, margin atas dan bawah, dan lainnya. Di sini saya memberikan judul dengan ukuran H1 berupa peta sebaran penduduk dan data kecamatan. Lalu ada pendeklarasian untuk ID map. Di sini untuk menampilkan map dengan dideklarasikan sebagai ID, yaitu map. Lalu pembuatan tabel data. Di sini tabelnya ada kolom nomor, kecamatan, luas dalam kilometer persegi, jumlah penduduk, longitude, latitude, edit, dan hapus. Lalu selanjutnya di sini penambahan atau melakukan koneksi antara HTML dengan PHP. Di sini saya menambahkan kode PHP. Pertama, yaitu pendeklarasian koneksi dengan database. Di sini server name-nya localhost, username-nya root, dan di sini saya tidak menggunakan password. Di sini passwordnya perlu disesuaikan dengan masing-masing pembuat. Di sini saya tidak menggunakan password, dan juga database name-nya, yaitu penduduk database. Perlu diperhatikan bahwa deklarasi dari database name ini harus sesuai dengan nama tabel atau nama database sebelumnya yang dibuat di phpMyAdmin. Dan pembuatan koneksi yaitu dengan new MySQL, server name, username, password, dan juga database name. Tidak lupa pula dengan cek koneksi, dimana jika koneksinya error maka akan muncul connection failed. Lalu adanya pengambilan data dari tabel database. Di sini menggunakan script select dengan select kecamatan, luas, jumlah penduduk, longitude, latitude dari tabel penduduk, form penduduk. Dimana ini select kecamatan, luas, jumlah penduduk, longitude, dan latitude ini harus sama dengan kolom yang ada di tabel penduduk. Lalu disinilah gunanya fungsi dari PHP, adanya penyimpanan data marker ke dalam bentuk array PHP. Dimana dari setiap kolom yang ada itu dimasukkan ke dalam array yang nantinya itu akan ditampilkan dalam bentuk array. Lalu selanjutnya itu ada pendeklarasian script untuk menampilkan Leaflet.js, fungsi dari Leaflet.js berupa tampilan peta, yaitu di sini ada pendeklarasian lmap berupa di sini saya masukkan koordinat longitude dan latitude dari Daerah Istimewa Yogyakarta dengan zoom 12. Atau di sini saya bukan Daerah Istimewa Yogyakarta tapi sebagian Kabupaten Sleman. dengan penambahan base map rupa bumi Indonesia dengan script l.tileLayer.
Di sini ditambahkan link dari base map Rupa Bumi Indonesia, dan juga ada data marker, penambahan data marker dari PHP. Nah, disinilah fungsi dari marker tadi, fungsi dari array PHP tadi untuk bisa ditambahkan ke dalam data marker atau bisa ditambahkan ke dalam peta dalam bentuk titik yang tanpa kita menginput satu persatu data dari database sebelumnya. Jadi tinggal dimasukkan atau dideklarasikan database sebelumnya ke dalam array PHP, lalu dimasukkan dalam bentuk marker ke dalam peta dengan script ini. Nah, di sini scriptnya perlu ditambahkan lmarker agar tampilan marker atau adanya icon di dalam tampilan peta seperti ini. Nah, datanya itu berupa data latitude dan juga data longitude yang diambil dari database sebelumnya. Nah, dari tampilan ini ada juga fungsi dari action. Action di sini itu berupa di dalam kolom edit dan juga di dalam kolom hapus, dimana perlu adanya pembuatan file baru berupa delete.php, yang dimana ini itu akan terhubung dengan file index.php. Dimana di sini pada edit.php ini akan terhubung dengan delete.php, file delete.php, dengan penghubungan antara kecamatan. Jadi yang dihubungkan dengan index.php dengan delete.php itu adalah kolom kecamatan. Oh, ini bagian delete, yang ini delete. Nah, selanjutnya di dalam file delete.php ini ada yang namanya pengambilan parameter dari URL atau dari URL sebelumnya ini dengan kolom kecamatan, dimana pengambilan parameter ini selanjutnya dilakukan penghapusan data berdasarkan kecamatan. Di sini delete from penduduk atau delete dari database penduduk, dimana penghapusannya itu berdasarkan data kecamatan. Dengan execute, data berhasil dihapus. Jika datanya berhasil dihapus, maka akan tertampil data berhasil dihapus. Namun jika error, maka tulisannya akan error. Lalu di sini ketika data sudah terhapus, maka akan kembali ke halaman utama setelah penghapusan, di mana parameter kecamatan ini akan terhapus beserta data lainnya. Sini. Selanjutnya ada berupa kolom action lainnya, yaitu edit. Edit di sini kurang lebih penghubungannya sama dengan delete.php sebelumnya. Di sini ada penghubungan menggunakan link atau menggunakan URL di dalam index.php yang disambungkan dengan file edit.php. Di sini kurang lebih sama seperti delete.php, hanya saja di sini terdapat tampilan form untuk mengedit data sebelumnya. Di sini saya juga menggunakan yang namanya pengaturan CSS. Nah, di sini untuk formnya sendiri itu ada input dan juga label. Ada input dari label dan juga labelnya. Di sini labelnya itu ada kecamatan, luas, jumlah penduduk, longitude, latitude yang bisa diubah. Untuk file edit.php sendiri ini hanya penghubungan dengan index.php dan juga tampilan untuk formnya. Lalu saya juga membuat file update.php ini untuk memberikan fungsi dari edit.php, dimana ketika data sudah diedit, maka selanjutnya data akan diupdate dan akan ditampilkan ke dalam tampilan antarmuka dari peta dan juga data utama. Dengan menggunakan script post dari kecamatan, luas, jumlah penduduk, longitude, dan latitude. Selanjutnya data query ini diperbarui dengan menggunakan script update dan juga
set untuk masing-masing datanya. Parameternya tetap pada kolom kecamatan seperti pada action delete sebelumnya, dan juga pengeksekusian execute dari data query yang telah diperbarui. Dan untuk tampilan terakhir yaitu kembali ke halaman utama. Ini menggunakan tautan. Tautan di sini yaitu tautan URL untuk kembali ke index.php. Nah, langsung saja pada percobaan perjalanan program ini sendiri. Di sini untuk menjalankan program menggunakan URL localhost dan juga nama dari file atau folder disimpan. Di sini terdapat 8 marker yang saya tambahkan dan juga 8 data. Di sini untuk menghapus dan mengeditnya terdapat di kolom edit dan hapus. Di sini saya coba untuk edit terlebih dahulu. Nah, maka ketika tombol edit diklik, maka langsung akan beralih ke halaman form. Di sini saya mencoba untuk mengganti luas, dan setelah fix mau diganti, maka selanjutnya menekan button update, dan di sini akan langsung menuju ke halaman link URL ketika data sudah diupdate, data berhasil diperbarui, kembali ke halaman utama. Maka tampilan UI-nya akan kembali ke halaman utama di dalam index.php, di mana data dari luas kecamatan tempel ini sudah terganti menjadi 4,80. Untuk menghapus datanya pun tinggal diklik di kolom hapus, maka akan muncul pop-up berupa apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Maka selanjutnya klik OK dan kembali ke halaman utama dengan data yang sebelumnya itu telah terhapus. Maka di sini jadinya hanya 7 data saja. Dan di dalam peta ini juga markernya otomatis terhapus. Di sini langsung otomatis hanya terdapat 7 marker. Sekian dari yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.